Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan yang sehingga kita hadir di tempat ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah saya untuk menyampaikan kultum singkat tentang berbuat baik kepada sesama. Setidaknya ada 5 kutipan di dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama. Tentulah kita pernah mendengar ajakan untuk berbuat baik kepada sesama, entah itu dari orang tua, guru maupun pemuka agama. Pernahkah muncul dari benak kita soal mengapa kita harus berbuat baik kepada sesama? Apa manfaat melakukan kebaikan tersebut untuk mendapatkan pahala atau balasan perbuatan baik? Jika mengingat ayat Al-Quran, ajakan untuk berbuat baik kepada sesama itu lebih dari sekedar upaya untuk mendapatkan pahala ataupun balasan. Maka mari kita simak beberapa kutipan Al-Quran yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama. Kutipan yang pertama yaitu kebahagiaan datang bagi orang yang berbuat baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Demikian Quran surah Al-A'raf ayat 56. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada bagi siapapun yang tulus menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ayat ini dapat ditafsirkan bahwasanya orang yang berbuat baik akan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Melakukan perbuatan baik akan membuka pintu kebahagiaan, kesehatan, dan ketenangan hati. Berbuat baik juga bisa diartikan sebagai salah satu langkah untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kutipan yang kedua, selalu ingat kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita lupa untuk bersyukur, padahal semua yang ada pada diri kita adalah nikmat pemberian dari Sang Khalik, mulai dari kesehatan, harta, hingga pengetahuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum," ila akhir ayat, yang artinya ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Allah tidak pernah meminta manusia untuk membalas seluruh nikmatnya dengan harta benda. Dalam firman-Nya, Allah hanya meminta manusia untuk mengingat nikmat yang telah Ia berikan. Berbuat baik kepada sesama adalah salah satu cara mengingat nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Menolong sesama dan tidak menzalimi orang lain merupakan tindakan sederhana yang membantu kita untuk tidak mengingkari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi cerminan kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kutipan yang ketiga,
berbagi kebaikan juga untuk diri sendiri. Beberapa orang beranggapan bahwasanya berbuat baik itu bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang berarti. Anggapan yang tidak salah, namun sejatinya perbuatan baik kita kepada orang lain layaknya bumerang bagi diri kita sendiri. Jadi saat kita menolong orang lain, bukan hanya mereka yang merasakan manfaatnya, tetapi kita pun juga akan merasakannya. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Kebaikan untuk orang lain akan mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri kita juga. Sebaliknya, perbuatan buruk kepada orang lain juga akan mendatangkan keburukan bagi siapapun yang telah melakukannya. Kemudian kutipan yang keempat, terus bersyukur dan bersikap positif. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Allah menjanjikan jalan keluar berupa rezeki yang tak terduga bagi hambanya yang bertakwa dan senantiasa bertawakal. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bersikap positif dan husnuzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rajin beribadah dan melakukan kebaikan akan meningkatkan ketakwaan kita. Selalu ingat janji Allah bahwa Ia akan memberi rezeki dan jalan keluar bagi ciptaannya yang berjalan sesuai ajarannya. Kutipan yang kelima, setiap langkah baik sangatlah berarti. Terkadang manusia ragu untuk berbuat baik kepada sesama karena merasa kebaikannya tidak cukup bernilai. Namun sebenarnya sebuah kebaikan tetaplah kebaikan dan lebih baik dari beribu keburukan. Allah menyatakan hal ini melalui firman-Nya, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabakal kasratul khabith, yang artinya, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Setiap kebaikan meskipun kecil bentuknya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan keburukan, seremeh apapun bentuknya juga akan mendapatkan ganjaran. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Sebagai kesimpulan, jadi janganlah kita merasa ragu untuk selalu berbuat baik, sekecil apapun itu. Setiap langkah baikmu berarti dari Allah Subhanahu wa taala pun telah menjanjikan balasan untuk setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Semoga kutipan ayat-ayat Al-Quran ini bisa menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan untuk kita semua. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Demi kesempurnaan majelis, kami tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.